Salam Tilastapa. Apa kabar sahabat Tilastapa dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama kami dalam lanjutan kisah Ujang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ini dia ceritanya. Meledaknya peperangan antara kubu Megabodas versus Gendis CS semakin mendekatkan kita pada puncak pertarungan dengan sang raja, yakni Datuk Wira. Gendis yang awalnya hendak mundur akhirnya memutuskan untuk berangkat menyusul Jaka dan Tono. Melalui gulungan kertas yang ditinggalkan Jaka di markas Gendis, Tono mengirimkan pesan strategi perang untuk menumbangkan Megabodas. Menyambung kisah minggu lalu, di mana Jaka dan Tono akhirnya berhasil melepaskan kalung subuk Ujang dengan formasi yang sangat epik. Meskipun mereka semua harus terpental akibat kalung subuk yang meledak hingga tak sadarkan diri. Bersamaan dengan ledakan itu, Datuk Wira yang sedang melakukan ritual pemanggilan di rumahnya tiba-tiba muntah darah. Kalian pasti ingat kan, dulu saat pertama kali Ujang mengenakan kalung subuk itu, Abah Gufron juga muntah darah. Nah, sekarang giliran Datuk Wira yang kena getahnya. Tak lama kemudian, Abah Gufron hadir dalam wujud bayangan lalu masuk ke dalam alam bawah sadar Ujang untuk menetralisir sisa-sisa sihir Datuk dalam sukma Ujang. Setelah bertemu dengan Abah di alam bawah sadarnya, akhirnya Ujang pun siuman. Ia kebingungan dengan apa yang terjadi. Ingatannya belum benar-benar sembuh. Tak jauh dari tempat Ujang, dua sahabatnya masih tak sadarkan diri. Astagfirullah, Jaka, Tono, kenapa mereka ada di sini? Dalam benak Ujang bertanya-tanya. Ia segera menghampiri. Di samping Jaka, Ujang juga melihat Bonde. Bukankah ini monyet peliharaan Abah? Lalu Ujang bersandar di bawah pohon, mencoba mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi. Di kejauhan, Ujang mendengar suara keributan. Ia kemudian mencoba mencari tahu sumber keributan itu. Dari atas pohon, Ujang dapat melihat peperangan antara pasukan Megabodas dan Gendis CS. Ujang terkejut sekaligus bingung kenapa orang-orang itu saling serang satu sama lain. Beberapa saat kemudian Ujang pun teringat akan misinya. Ia kembali turun ke bawah. Apa ini desa Kulon? Dalam hati Ujang masih bertanya-tanya. Ketika ingatannya perlahan membaik, Jaka dan Tono siuman. Namun mereka belum sadar kalau di dekat mereka ada Ujang yang sedang duduk. Ton, di mana ini? Apa kita sudah di surga? Tanya Jaka dengan posisi terbaring. Bodoh, kalau di surga mana mungkin kepalaku terasa sakit, sahut Tono. Benar juga kau. Dengan kondisi yang masih lemas, keduanya mencoba untuk duduk. Saat menoleh ke belakang, betapa terkejutnya mereka melihat Ujang yang sedang duduk sambil menatap ke arah mereka. Jaka dan Tono segera berdiri dan mundur beberapa langkah. Aneh sekali makhluk ini. Padahal kita sudah habis-habisan bertarung, tapi dia masih bisa santai seperti itu, bisik Jaka pada Tono. Ujang kemudian berdiri. Kenapa kalian begitu ketakutan? Ini aku, Ujang, sahabat kalian, kata Ujang. Lalu Jaka dan Tono saling tatap satu sama lain, seolah tak percaya dengan perkataan Ujang barusan. Tanpa menunggu lama lagi, keduanya langsung berlari dan memeluk Ujang dengan begitu eratnya. Ujang! Kedua sahabat Ujang itu pun tak mampu menahan air mata. Angin berhembus begitu sejuk, membuat suasana seketika menjadi haru, seolah menyambut kembalinya sang sahabat. Bodoh, bodoh, lama sekali kau pergi bodoh, kata Jaka sambil terseguk-seguk menangis. Tono tak kalah kesalnya. Ia menampakkan
menampar Ujang dan memukuli bahunya sambil berkata, "Plak, senang sekali kau membuat kami susah." "Duh, salah apa aku, Ton?" sahut Ujang sambil mengusap-usap pipinya yang ditampar. Ketiga murid Abah itu pun tertawa lebar, meluapkan kebahagiaan atas kembalinya Ujang. Setelah melepas rindu tebal beberapa saat, Tono pun menceritakan semua yang telah terjadi dari awal mula mereka ditugaskan Abah bertemu dengan Gendis hingga terjadinya perang saat ini. "Apa katamu, Ton? Jadi sekarang Gendis dan pasukannya sedang berperang?" tanya Ujang terkejut mendengar penjelasan Tono. "Benar, Jang, kita harus segera bergabung dengan Gendis," jawab Tono. "Sebentar, ngomong-ngomong, di mana Bonde?" tanya Jaka sambil celingak-celinguk mencari Bonde. Monyet itu terlihat sedang duduk lemas bersandar pada pohon. "Bonde, apa kau baik-baik saja?" Bonde mengangkat jempolnya memberi isyarat kalau dia baik-baik saja. Jaka tersenyum. "Jaka, bukankah ini monyet milik Abah?" tanya Ujang. "Oh iya, hampir saja lupa. Benar, Jang, ini monyet milik Abah. Abah sudah menyerahkannya padaku. Kenalkan, Jang, namanya Bonde," kata Jaka. Dari tatap mata Bonde, Ujang bisa melihat kalau monyet itu memang monyet yang terlatih. Jadi tak heran bila Abah menyerahkannya pada Jaka untuk mengikuti misi ini. Dari belakang, tiba-tiba Tono menepuk pundak Ujang. "Jang, bawa kami menuju kemenangan. Sudah saatnya kau memimpin kami," kata Tono. Ujang bergetar mendengar ucapan sahabatnya itu. "Baiklah teman-teman, mari kita selesaikan misi ini sekarang juga," kata Ujang dengan penuh semangat. Mereka pun berangkat. Di tengah keributan yang masih terjadi di depan gerbang Megabodas, Gendis dan Marno masih saja bertarung. Namun keduanya sudah kelelahan. Gerakan mereka terlihat lunglai. Kemudian secara tiba-tiba Ujang mendaratkan tendangan ke kepala Marno. Prak! Marno terjengkang. Gendis kaget melihat sosok Ujang yang pernah memburunya itu. "Apa kau yang bernama Gendis?" tanya Ujang. "Benar, aku Gendis." Jaka dan Tono kemudian datang. "Gendis, sekarang tarik semua pasukanmu. Sisanya biar kami yang urus," kata Jaka dengan kerennya. Gendis pun segera menarik mundur pasukannya. Jaka dan Tono segera menghadang sisa pasukan Megabodas yang masih hidup. Sedangkan Ujang akan menghabisi Marno. "Ada apa denganmu, Ujang?" "Ini aku, Marno." Ujang tak banyak bicara. Ia langsung meluncurkan pukulan demi pukulan tanpa jeda. Marno benar-benar tak diberi celah. Saking nafsunya, Ujang pun menendang Marno hingga mental ke atas genting rumah Datuk dan jatuh tepat di kamar Datuk. Prak! Bruk! Seketika Marno tak sadarkan diri. Ujang langsung masuk ke rumah Datuk dan melihat pimpinan Megabodas itu sedang duduk sila dengan bakaran menyan di depannya. "Akhirnya kau datang juga," kata Datuk Wira. "Datuk, kenapa kau tega mengorbankan mereka yang tak berdosa demi ambisimu?" Ujang, kau ini tahu apa? Hidup itu harus perlu tumbal untuk menuju kejayaan dan abadi. Persetan dengan mereka. Keduanya pun terlibat cekcok mulut. Namun yang mengherankan, Datuk Wira tak terlihat siap untuk perang. Ia malah terus membujuk Ujang untuk bergabung saja memperluas wilayah kekuasaan. Ujang juga diiming-imingi jabatan tinggi di bawah Datuk. Tapi dengan tegasnya, Ujang menolak. "Cueh, dengarkan aku, Datuk. Menjadi kepala teri jauh lebih menyenangkan daripada harus menjadi buntut hiu. Kembalilah pada jalan yang benar selagi kau punya kesempatan." Datuk begitu geram mendengar celotehan Ujang. Perlahan tubuh Datuk berubah menjadi kalajengking raksasa. Ujang tak bergeming dengan wujud kalajengking itu dan bersiap mengambil posisi tempur. Sementara itu, di depan gerbang Megabodas, akhirnya Jaka dan Tono berhasil melumpuhkan semua pasukan Megabodas dan melepaskan kalung suwuk yang mereka kenakan selama bertempur. Gendis dan pasukannya memang berusaha untuk tak membunuh satupun pasukan Megabodas. Mereka hanya mencederai dan mengincar kalung suwuknya. "Gendis, tugasmu sudah selesai. Sekarang pergilah sebelum Datuk Wira keluar," ucap Tono. Gendis cuma mangguk-mangguk. Melihat ketulusan Tono yang memperjuangkan arti persahabatan, Gendis jadi sadar kalau
kalau selama ini dia sudah salah meragukan sahabat Ujang itu. Jaka dan Tono pun segera menyusul Ujang ke dalam Mega Bodas. "Apa yang akan kita lakukan sekarang, Gendis?" tanya salah seorang pasukan. "Jika kita masuk, kita hanya akan menjadi beban. Sekarang, obati saja pasukan yang terluka. Kita akan tetap mengawasi dari kejauhan," perintah Gendis. Kini, perubahan Datuk Wira menjadi kalajengking sudah sempurna. Ia berhadapan dengan 3 murid Abah Gufron. Sementara Marno masih terkapar tak sadarkan diri. Kalajengking berkepala manusia itu menjulurkan lidahnya yang berliur. Buntutnya menjulang ke langit. Kakinya pun mengambil kuda-kuda bersiap menyerang. Jaka dan Tono terbang ke sebelah sisi kalajengking, mencoba mengecoh perhatian Datuk. Sementara Ujang tetap berdiri di depan. Pertarungan melawan sang raja pun dimulai. Jaka dan Tono hendak menebas kaki kalajengking itu. Namun saat pedang yang mereka gunakan menyentuh kulitnya, trang! Tiba-tiba pedang mereka patah, tak mampu menembus kulit kalajengking itu. "Gila, makhluk macam apa ini, Ton?" ucap Jaka. Datuk Wira pun tertawa menerima sabetan pedang Jaka dan Tono yang tak mampu melukainya. "Hei bocah ingusan, jangan pernah lengah saat berhadapan dengan musuh," ucap Datuk Wira, yang kemudian menggibaskan kaki kalajengkingnya menyapu Jaka dan Tono. Bruk! Jaka dan Tono kena tendangan telak. Keduanya mental, menubruk tembok-tembok paguyuban hingga rubuh. Ujang terkejut melihat serangan Datuk pada 2 sahabatnya itu. Levelnya sungguh jauh berbeda. Selain memiliki badan yang kebal senjata, kalajengking raksasa itu juga memiliki kecepatan bertarung yang tak bisa dianggap receh. Kemudian Datuk Wira menoleh ke arah Ujang. Tatapannya begitu sinis, menyala-nyala bagai arang yang terbakar. "Bagaimana, Ujang? Masih ingin bertarung denganku?" Ujang tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia melesat, melayangkan pukulan bogem ke muka Datuk Wira. Prak! Serangan Ujang yang cepat begitu tak terduga. Padahal Datuk belum selesai berbicara. Namun Ujang melihat celah yang ia manfaatkan untuk melayangkan bogemnya. Anehnya, meski badan kalajengking Datuk Wira terbukti kebal dari senjata tajam, hal itu berbeda saat muka Datuk Wira dihantam Ujang. Mulutnya memuntahkan banyak darah. Bahkan 2 buah gusinya terlihat copot bersamaan dengan darah yang muncrat dari mulut Datuk. Ujang tersenyum jahat melihat luka Datuk. Ia menyadari bahwa titik lemah Datuk Wira ada di kepalanya. Mau sekebal apapun tubuh kalajengkingnya, kepala manusia Datuk tetaplah lemah. "Ini gawat," ucap Datuk dalam benaknya. "Ternyata hanya segitu kekuatanmu, iblis," ucap Ujang. Datuk memutar otak bagaimana cara melumpuhkan Ujang. Tapi Ujang tak mau berdiam terlalu lama. Murid Abah itu segera menghujani kepala Datuk Wira dengan ratusan bogem yang meluncur tanpa jeda. Bruk, 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 bruk. "Ah, mati kau Wira!" Cedak, cedak. Teriakan Ujang diiringi percikan api dari gesekan tangannya yang terus menghantam kepala Datuk Wira. Tak lama kemudian, manusia kalajengking itu terjengkang, babak belur dihantam Ujang. "Berdebah kau Ujang, harusnya kubiarkan kau mati saat dikeroyok anak buah Gendis." Datuk Wira bangkit, lalu berjalan merayap dengan tubuh kalajengkingnya mendekati pohon randu. Tiba-tiba pohon randu itu tertawa meringkik seperti suara Kunti. Kalian tentu masih ingat saat Ujang pernah dituntun berjalan dari tengah hutan menuju desa Kulon oleh sosok perempuan yang kakinya tak menapak ke tanah. Ya, akhirnya rahasia besar Datuk akan terbongkar hari ini. Selama berdirinya paguyuban Mega Bodas, rupanya Datuk Wira bersekutu dengan gegedug Kunti yang ia tempatkan di
sebuah pohon randu. Rahasia di balik kesaktian Datuk Wira selama ini adalah pohon randu itu. Persekutuan Datuk Wira dengan Gegedu Kunti itulah yang menyebabkan hilangnya beberapa pemuda desa Kulon. Mereka semua dijadikan tumbal sesembahan Datuk Wira untuk Sang Kunti. Karena setiap memberikan tumbal, kekuatan Datuk Wira akan semakin meningkat. Pohon randu itu mengeluarkan energi gaib yang panas, membuat lingkungan sekitar menjadi gersang, sehingga berdampak pada kesuburan tanahnya. Kali ini Datuk Wira akan menyatukan raganya dengan Gegedu Kunti itu. Kulit kalajengkingnya mengelupas, bentuk wajahnya mulai tak beraturan, lidahnya ngelel, matanya memutih, rambutnya pun ikut memanjang. Pohon randu itu tiba-tiba berubah menjadi bayang hitam yang kemudian bersatu dengan raga Datuk. Jedar, dar. Langit menjadi gelap, petir menyambar tak henti. Inikah kekuatan sang raja? Dari balik kegelapan muncullah sosok Datuk Wira dengan bentuk manusianya. Akan tetapi, meski kembali pada wujud manusianya, kekuatan Datuk Wira kini 1000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ujang masih terpaku menyaksikan Datuk yang kini sudah menjelma menjadi monster. Lalu Ujang teringat kedua sahabatnya yang terkapar tak berdaya. Namun anehnya, Jaka dan Tono justru menghilang entah kemana. Ternyata diam-diam Gendis berhasil menarik Jaka dan Tono keluar paguyuban. "Gendis, cepat bawa mereka lari dari sini!" teriak Ujang dengan keras. Namun sayang, gerakan Gendis terlalu lambat. Datuk Wira menjentikan jarinya dan seketika semua orang yang ada di sana diam, tak bisa bergerak. Udara dan kondisi sekitar menjadi hampa. Hanya Ujang yang masih bergerak bebas. "Ada apa ini?" tanya Ujang dalam benaknya. Ya, itu adalah sihir Datuk Wira. Dengan level yang sekarang, Datuk Wira dapat menghentikan gerak tubuh orang yang dikehendakinya hanya dengan menjentikan jari. Bahkan tak hanya itu, detak jantung pun dapat dihentikan seketika jika Datuk Wira menghendaki. Tentu saja situasi ini kurang menguntungkan untuk kubu Ujang. Kemudian Datuk Wira membelah dirinya menjadi 10 bayangan. Situasinya benar-benar genting. Melawan satu sosok Datuk Wira saja rasanya sudah sangat merepotkan, apalagi 10 bayangan Datuk Wira. Kita lanjutkan kisahnya minggu depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Tilas Tapa. Dukung terus dengan like, komen, dan share. See you next time. Salam Tilas Tapa.